Halo para Trotters, gimana? Masih suka bengong pas habis makan sambil udut? Au! Setelah saya membahas film bertemakan aksi, drama, dan juga thriller, kali ini saya akan membahas sebuah film horor yang sedikit aneh. Mengapa aneh? Karena pada dasarnya setiap kita melihat film horor, maka si setan itu akan memiliki kekuatan yang sangat overpower. Seperti contoh, bisa terbang, bisa bikin orang melayang, memiliki muka yang seram, tidak bisa dipukul, disentuh, apalagi dibunuh dengan senjata. Namun di film ini jurik itu berbeda. Entah jurik itu belajar ilmu di mana sehingga di film ini jurik tersebut bisa dipukul. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke filmnya, tolong jangan lupa pijit tombol subscribe, like, share, dan ketik komentar kalian di bawah. Agar apa? Jelas agar YouTube saya bisa dapat AdSense. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung saja ke filmnya. Film diawali dengan adegan seorang wanita yang sedang dikejar oleh sesuatu, yang dimana dia malah lari ke sebuah pantai yang sudah jelas tidak ada orang di sana di malam hari. Dan ketika di pagi harinya, sang wanita sudah ditemukan tewas dengan kaki yang patah. Dan itu sangat mengenaskan. Scene pun berganti pada seorang wanita muda bernama Jay. Dan sebenarnya film ini akan berfokus pada Jay dan teman-temannya. Dan mari saya kenalkan teman-temannya Jay. Yang pertama ada Paul, satu-satunya laki-laki yang berada di geng ini, yang pada faktanya dia sudah sejak lama menyukai Jay. Yang kedua ada Yara. Dan yang terakhir ada Kelly. Dan mereka bertiga adalah sahabat kecil Jay yang sekarang memilih menyewa satu rumah untuk diisi beramai-ramai ala anak kuliah. Dan tentu saja yang paling senang di antara mereka adalah Paul. Karena selain bisa bayar rumah patungan, Paul juga dikelilingi wanita-wanita cantik. Hey Jay. Hey Paul. Scene pun berganti lagi pada Jay, yang pada faktanya Jay sudah memiliki pacar bernama Hyuk. Yang sebenarnya Jay belum kenal lama dengan Hyuk. Namun karena Hyuk ini baik, ramah, penyayang, dan yang paling utama adalah ganteng, akhirnya Jay pun luluh dan mau diajak nonton oleh Hyuk. Namun di sini kita dan Jay akan melihat keanehan dari Hyuk, yang dimana pada saat mereka nonton, Hyuk mengatakan melihat seorang wanita berbaju kuning yang tentu saja tidak bisa dilihat oleh Jay dan juga kita. Are you teasing me? Dan karena wanita itu, akhirnya Hyuk mengajak Jay pergi ke tempat yang amat sangat sepi dan sekujuk-kujuk melakukan perkimpoyan duniawi yang membuat mobil mereka menjadi bergoyang. Dan setelah melakukan perkimpoyan tersebut, tiba-tiba Hyuk membius Jay tanpa alasan yang jelas. The hell do we go? Ketika tersadar, kita akan melihat Jay yang sudah terikat di kursi roda. Dan disinilah semua terungkap bahwa sebenarnya Hyuk melakukan ini untuk memastikan apakah mulai sekarang Jay sudah bisa melihat apa yang Hyuk lihat. Yang dimana Hyuk ini terkena kutukan yang membuat dia diteror oleh jurik yang berusaha membunuhnya. Dan kutukan ini hanya bisa dipindahkan melalui hubungan yang tadi. Entah kutukan macam apa ini, tapi yang pasti Hyuk berusaha memindahkan kutukan ini kepada Jay. Setelah Hyuk yakin Jay bisa melihat apa yang dia lihat, yaitu hantu wanita tanpa busana, akhirnya Hyuk mengantarkan Jay dan menurunkannya di depan rumahnya. Singkat cerita, setelah beberapa dinten, Jay kembali ke perkuliahannya. Namun ketika dia sedang memperhatikan guru dengan seksama, Jay melihat seorang nenek-nenek yang sedang mengarah ke si Jay, yang tentu saja tidak bisa dilihat oleh orang lain. Hello? Ketika di malam harinya, Jay yang tidak bisa tidur memutuskan menemani Paul yang sedang menonton layangan putus di TV. Namun tiba-tiba, I got one too. The fuck? ya, ada seseorang yang memecahkan kaca rumah mereka, yang dimana ketika dicek oleh Paul tidak ada orang. Namun ketika Jay masuk ke kamar, di sana sudah terlihat seekor jurik yang lagi-lagi tidak memakai baju atas, atau kata anak gaul topless, yang membuat saya sebagai editor pasti menyensornya.
J yang panik malah dengan bolohonya lari ke taman yang notabene sangat amat sepi. Yang dimana kalau saya pribadi pasti lebih memilih lari ke Indomaret 24 jam hanya untuk sekedar membeli udut dan kopi sambil menemani mbak-mbak Indomaret berjualan. Namun tak berapa lama J disusul oleh teman-temannya dan juga anak dari tetangga mereka, sekaligus teman kuliahnya J yang bernama Greg. Dan Greg menyarankan untuk mencari Hugh agar kita semua tahu apa yang terjadi pada J. Singkat cerita, karena Greg anak yang populer dan tentu saja memiliki banyak teman, akhirnya dia bisa tahu lokasi kediaman dari Hugh. Yang dimana ketika mereka sampai, mereka semua mendapatkan informasi dari foto semasa SMA Hugh bersama seorang wanita menggunakan jaket dari sekolahnya, yang membuat mereka semua mencari informasi dari sekolah tersebut. Setelah berhasil mendapatkan informasi dari sekolah itu, akhirnya mereka semua bisa menemukan tempat tinggal dari orang tua Hugh, yang pastinya Hugh juga ada di sana. Dan disinilah semua terbongkar bahwa sebenarnya Hugh juga mendapatkan kutukan itu dari seorang wanita setelah habis melakukan cinta satu malam. Dan juga wanita yang di awal film tadi adalah korban dari Hugh yang berusaha memindahkan kutukan itu dari dia. Namun karena wanita itu sudah tewas, akhirnya kutukan itu kembali lagi pada Hugh. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa kutukan itu akan berpindah ketika orang yang menerima kutukan itu melakukan pengenceritan. Dan kalau orang yang telah menerima kutukan itu mati, maka kutukan itu akan kembali lagi pada pemegang kutukan sebelumnya. Terus seperti itu sampai manusia punah. Dari kesimpulan ini, Hugh menyarankan agar J mencari mangsa untuk memindahkan kutukan itu. Dan tentu saja, untuk wanita secantik J akan banyak sekali sukarelawan yang ingin membantunya. Termasuk saya sendiri. Tinggal datang aja ke rumah. Goblok. Singkat cerita, setelah informasi mereka dapatkan, mereka berniat untuk melakukan healing tai asu untuk melepaskan penat dari semua kejadian yang tidak masuk akal ini. Namun ketika mereka sedang bersantai di pinggir pantai, kita akan melihat sesosok jurik yang kali ini lebih sopan dengan pakaian tertutup, walaupun hanya menggunakan pakaian ala kadarnya yang berhasil menarik rambut dari J. Namun usaha si jurik berhasil dilihat oleh teman-temannya J, yang akhirnya berusaha menolong J. Dan di sini ada kejanggalan bagi para jurik, sekaligus membuat harga diri para jurik itu turun. Karena selain bisa dipukul dengan kursi, jurik itu juga bisa ditembak walaupun bisa bangkit lagi. Namun ketika mereka semua sudah merasa aman karena sudah mengunci pintu, tiba-tiba ya, kali ini jurik pria itu membobol pintu untuk masuk, yang tentu saja kalah canggih dengan jurik di sini yang sudah bisa menerobos tembok dan mengambil uang di lemari. Karena itu, J yang panik malah dengan seenaknya meninggalkan teman-temannya dengan mengendarai mobil. Namun dia malah mengalami kecelakaan karena di depannya ada mobil orang yang ingin keluar dari garasi rumahnya. Singkat cerita, akibat dari kejadian itu, akhirnya J mendapatkan penanganan medis dan ditemani oleh Greg dan juga Paul. Dan disinilah Greg yang merasa iba pada J akhirnya melakukan pengenceritan dengan alibi memindahkan kutukan. Saai Greg. Singkat cerita, setelah beberapa hari dari cinta satu ranjang rumah sakit itu terjadi, Greg belum melihat seonggok jurik satupun yang mengikutinya. Namun setelah J berada di rumah, J melihat sesosok jurik yang memecahkan kaca rumah Greg, yang membuat J lari ke sana untuk menyelamatkan Greg. Namun ketika sudah berhasil masuk, J melihat tante-tante yang lagi-lagi hanya memakai pakaian minim yang dibalut oleh piyama. Dan tiba-tiba, ya, Greg tewas seketika saat itu juga. J yang melihat tentu saja lari karena kutukan itu pasti akan kembali lagi pada si J. Singkat cerita, pagi puncak, J yang melihat 3 orang lelaki yang sedang berada di kapal sempat berpikiran untuk menawarkan dirinya kepada 3 laki-laki itu secara bersamaan dengan harapan kutukan itu bisa pindah ke mereka. Namun setelah berpikir ulang, J pastinya akan sangat kewalahan kalau harus menghadapi 3 pria itu di kapal, sehingga dia mengurungkannya dan lebih memilih pulang. Ketika sudah berada di rumah, di sini Paul mempertanyakan tindakan J yang lebih memilih Greg untuk
mengimpoinya. Padahal Paul sudah sangat siap dan sangat bersedia untuk menolong dengan ritual pengimpoian. I liked you too, you know. No. Karena tidak bisa terus-menerus seperti ini, akhirnya Jay beserta ketiga temannya memiliki rencana untuk menjebak si Jurik di kolam renang dan menyetrumnya hingga tewas. Namun saat persiapan itu belum selesai, si Jurik yang tidak mau kalah pamor dengan Jurik di sini segera menyerang Jay dan melemparkan kursi dari luar kolam renang. Dan ketika Jay ingin beranjak dari kolam, tiba-tiba ya, sang Jurik menarik kaki dari Jay yang membuat Paul menembak Jurik tersebut. Singkat cerita, setelah kejadian itu, akhirnya Jay merubah pikirannya dengan menerima bantuan dari Paul. Yang tentu saja dan sangat jelas, Paul sangat senang, bahkan sudah dari sebelum munculnya kutukan itu, pasti Paul juga siap. Karena ritual pemindahan kutukan itu dengan cara pengimpoian. Jadi pengen juga nolong si Jay, Di akhir cerita, kita diperlihatkan Jay bersama Paul sedang bergandengan tangan sambil diikuti sang Jurik di belakangnya yang sedang bingung mencari pekerjaan baru karena film ini sudah tamat. Secara keseluruhan, film ini cukup menegangkan dan sedikit jump scare ala-ala film perhororan. Namun, ending ini sangat menggantung karena kita tidak tahu nasib dari Paul, Jay, Hugh, dan juga si Jurik. Namun dari penelusuran saya yang melihat channel si John, karena dia sudah merisetnya dan saya meriset film ini dari YouTube si John, film ini memiliki satu teori tentang isu sosial yang dikemas ke dalam film ini, yaitu tentang perkimpoian bebas, yang dimana ketika kita sudah terjerumus ke dalamnya, bisa saja kita dibayang-bayangi oleh penyakit yang belum ditemukan obatnya, yang pastinya kalian sudah tahu. Dan penyakit itu dilambangkan dengan Jurik yang selalu mengintai ketika kalian melakukan cinta satu malam. Dan hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah lakukanlah pengimpoian dengan hanya pasangan sah kalian, dan jangan jajan di pinggir jalan kalau kalian tidak ingin diikuti oleh jurik-jurik yang ada di film ini. Itu. Oh iya, untuk kalian yang ingin tahu channelnya Kang John, yang saya yakin sebagai pencinta YouTube alur cerita, kalian sudah tahu dengan Kang John. Namun bagi kalian yang belum tahu, saya kasih tahu channelnya, yaitu IQ7 atau 7. Kalian bisa menghampiri YouTube-nya dan dukung dia sebagai bentuk terima kasih saya, karena dalam film ini penulisan saya terinspirasi dari channel si Kang John. Dan semoga dia tidak marah dengan saya karena di akhir saya melakukan riset dari YouTube-nya. Udah itu aja, mau udut dulu. Sampai jumpa di film selanjutnya.